Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imdat Faiha dari kelas Agribisnis A dengan NIM 19. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai morfologi hama pada capung. Sebagai pendahuluan, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai hama tanaman. Hama tanaman merupakan semua jenis binatang yang aktivitas hidupnya dapat menyebabkan gangguan serta kerusakan pada tanaman, sehingga menimbulkan kerugian. Jenis umum hama ini terbagi menjadi 4 filum. Filum yang pertama yaitu filum Nematelmintes, yang kedua filum Mollusca, yang ketiga filum Chordata, dan filum yang keempat Arthropoda yang terdiri dari Archinida dan Insecta. Nah, pada hama capung yang akan saya bahas ini termasuk ke dalam filum Arthropoda dengan subfilumnya Mandibulata dan kelas Insecta. Capung merupakan serangga terbang yang dapat dikenali dengan mudah karena bentuknya yang sangat khas. Serangga ini juga memiliki warna tubuh dan warna sayap yang sangat menarik. Tubuh capung dapat dibagi menjadi 3 bagian utama seperti serangga pada umumnya. Bagian yang pertama yaitu bagian kepala atau caput, bagian yang kedua bagian dada atau toraks, dan bagian yang ketiga yaitu bagian perut atau abdomen. Nah, agar pembahasan ini lebih jelas, mari kita lakukan praktikum mengenai morfologi hama pada capung. Pada praktikum kali ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Pertama, di sini ada pisau sebagai alat memotong pengganti dari cutter. Lalu yang kedua, di sini ada wadah plastik sebagai pengganti cawan petri. Yang ketiga ada pinset. Dan yang terakhir di sini ada capung. Lalu capung ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada kepala atau caput, yang kedua dada atau toraks, dan yang ketiga perut atau abdomen. Di sini saya sudah membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepala atau caput, ada dada atau toraks, dan di sini ada perut atau abdomen. Pada bagian kepala terdiri dari antena, mata, dan mulut. Antena pada capung ukurannya pendek dan halus seperti benang yang berfungsi sebagai organ peraba serta penciuman. Selanjutnya mata pada capung dapat kita lihat pada bagian yang menonjol di kanan dan juga di kiri, yaitu mata majemuk yang terdiri atas banyak mata kecil yang disebut dengan omatidium yang memiliki banyak reseptor, sehingga dapat menangkap gambar dengan sudut yang lebih besar. Lalu mulut pada capung yang berfungsi sebagai pemangsa dengan bagian-bagiannya yang terdiri dari labrum, mandibula, dan juga labium. Labrum merupakan bibir depan, lalu di belakang labrum terdapat sepasang mandibula yang merupakan rahang kuat untuk merobek badan mangsanya. Di belakang mandibula terdapat sepasang maksila yang berguna untuk membantu pekerjaan mandibula. Lalu pada bagian mulut terakhir ada labium yang merupakan bibir belakang. Selanjutnya bagian dada atau toraks yang terdiri dari 3 segmen, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Ada 3 segmen tersebut masing-masing mendukung satu pasang kaki. Menurut fungsinya, kaki capung termasuk dalam tipe raptorial, yaitu kaki yang dipergunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Lalu di sini juga terdapat 2 pasang sayap transparan yang berfungsi untuk terbang serta 6 tungkai yang bertengger atau hinggap. Dari 6 tungkai tersebut, sepasang tungkai paling depan berfungsi ganda. Tidak hanya berfungsi sebagai kaki, tetapi juga berfungsi untuk memegang.
Kemudian bagian terakhir dari tubuh capung yaitu perut atau abdomen. Pada abdomen ini terdiri dari 10 ruas yang fleksibel. Untuk ruas pertama hingga ruas ke-8 yaitu sebagai alat bantu bernafas bagi capung. Ruas capung ramping dan memanjang seperti ini, seperti ekor, dan ujungnya dilengkapi dengan tambahan rumbai yang dapat digerakkan tergantung pada jenis capung itu sendiri. Baiklah, setelah saya mengikuti praktikum morfologi hama pada capung, hal yang dapat saya simpulkan yaitu pada bagian capung dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian kepala atau caput, bagian yang kedua yaitu bagian dada atau toraks, dan yang ketiga bagian perut atau abdomen yang memiliki fungsi masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.